Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar atau mensimulasikan bagaimana cara untuk kita mengirim pesan kepada seseorang ya melalui email itu secara dinamis gitu. Secara dinamis itu seperti apa maksudnya? Jadi seperti ini. Di sini saya sudah punya contoh ya, contoh tabel ya. Tabel ini merupakan hasil daripada seleksi administrasi ya, seleksi administrasi calon karyawan. Nah, jadi di sini ada email, nick, nama, ada IPK, kemudian ada kelengkapan berkas, kemudian nanti ada kolom hasil penilaian daripada data-data ini, apakah dia lolos atau tidak lolos. Kemudian di sini nanti ada kita buat hyperlink untuk ngirim email. Nah, jadi yang dimaksud email secara dinamis tadi nanti begini. Di saat kita sudah buat hyperlinknya di sini ya, kita klik ngirim email, itu nanti judul, isi, subjek, kemudian siapa yang dikirim itu secara otomatis sudah tinggal klik aja gitu. Jadi maksudnya dinamis seperti itu. Jadi isi, subjek, judul itu bisa kita tentukan langsung secara otomatis gitu. Jadi tidak mengetik ulang. Jadi hasil daripada kolom-kolom ini itu bisa kita langsung send email ya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi di dalam email itu nanti langsung secara otomatis subjek, judul, kepada siapa penerimanya itu langsung otomatis. Oke, teman-teman, itu gambaran ya. Kita langsung praktek ya biar paham gitu kan. Kalau gambaran itu kan hanya teori, yang lebih mantap kalau kita langsung praktek. Oke, sebelumnya sebelum buat hyperlink ya, kita buat menentukan ini dulu ya, hasil penilaian dari data-data yang sudah masuk ini gitu. Tentunya dasarnya adalah ketentuannya ini untuk menentukan hasil penilaian. Jadi ada 3 ya. Yang pertama ketentuan kelulusan, itu yang pertama IPK-nya lebih besar daripada 3. Kalau 3 ke bawah dia tidak lolos. Kemudian yang kedua kelengkapan berkasnya ada semua. Nah, itu juga lolos. Kalau salah satu kelengkapan berkasnya nggak ada, dia tidak lolos. Kemudian yang ketiga, jika salah satu tidak terpenuhi, poin 1 dan poin 2, berarti dia tidak lolos. Artinya begini, kalau dia IPK-nya lolos, kemudian berkasnya enggak terpenuhi ya, IPK-nya terpenuhi, berkasnya enggak terpenuhi, itu enggak lolos. Atau sebaliknya, ya kan, berkasnya terpenuhi, IPK-nya kurang dari 3, maka dia tidak lulus. Itu ketentuannya. Oke, kita buat fungsinya dulu ya, logikanya ini. Kita buat fungsinya dulu. Fungsinya seperti ini teman-teman, saya besarin ya biar mantap. Nah, jadi kita menggunakan logika if ya, if. Kemudian kita mau menghitung berkas dulu ya. Nah, berkas ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia harus sempurna ada semua 6 gitu. Berarti kita buat logika count if ya. Kita menghitung kalimat ada itu harus ada 6. Berarti count if ya. Count if seperti ini. Kemudian yang mau kita count if adalah ini, kelengkapan berkas. Kita plug aja semua. Kemudian koma. Kriterianya apa? Kriterianya adalah tulisan ada. Nah, tulisan ada ya. Berarti di sini tanda petik tulis ada. Nah, berarti di sini tulisnya ada karena kriterianya ada. Kemudian tutup kurung. Nah, kemudian tadi kan ketentuannya kalau dia berkasnya salah satu tidak terpenuhi ya, artinya di sini tulisan adanya nggak cukup 6, itu maka dia tidak lolos. Nah, berarti di sini logikanya apabila kelengkapan berkas ini ya kan itu kurang dari 6, berarti kan begini, kurang dari 6 maka dia tidak lolos. Tidak lolos. Tutup kurung seperti ini. Ya kan? Jika ya kelengkapan berkas ini tulisan ada ini itu kurang dari 6, dia kan harus ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan, 6.
maka dia tidak lolos kalau kurang dari 6. Artinya kalau kurang dari 6 ada salah satu kelengkapan berkas yang tidak terpenuhi gitu. Nah, oke, ini logika yang pertama. Kemudian kita gabungkan dengan logika yang kedua, yaitu IPK ya. Kalau IPK-nya kurang dari 3 atau sama dengan 3, itu tidak lolos. Tapi kalau lebih daripada 3, dia lolos gitu. Jadi kita gabungkan dengan logika yang kedua, yaitu IPK ya, IPK. Jadi logika keduanya itu koma if ya, buka kurung ya kan, klik IPK ya, berarti nah, IPK dia itu adalah kurang dari 3 ya, jadi kurang daripada 3, atau gini ya, lebih daripada 3 ya. Kalau dia lebih daripada 3 kan berarti lolos ya. Lebih dari 3 maka koma, berarti kan lebih daripada 3, maka selamat, kita langsung tulis aja ya, selamat Anda ya lolos berkas administrasi dan berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Nah, mungkin bisa kita kasih kalimat ini manakala dia lolos gitu ya. Kalau tidak, maka ya, kalau tidak itu maksudnya kalau IPK itu tidak lebih daripada 3, maka dia tidak lolos. Berarti di sini kita tulis tidak lolos. Seperti itu. Kita tutup dan tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, maka dia akan seperti ini. Teman-teman ya, saya kecilin dulu. Nah, hasilnya dia lolos. Contoh misalnya kelengkapan berkasnya ini ada yang tidak terpenuhi nih. Di KTP misalnya tidak ada, tidak gitu ya. Kita enter. Maka dia tidak lolos. Gitu. Tapi kalau di sini ada, nah, maka dia lolos gitu. Kita drag ke bawah ya. Kita drag ke bawah. Nah, ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Ini tidak lolos kenapa? Oh, IPK-nya yang kurang. Ini tidak lolos kenapa? Oh, ini IPK-nya yang kurang gitu. Ini ada yang lolos, ada yang tidak lolos gitu. Nah, ini hasil daripada penilaian. Nah, hasil inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam isi email gitu. Jadi isi email itu hasil ini gitu. Sehingganya kalau di sini kita rubah-rubah, kita nanti ngirim emailnya juga sudah tidak ngetik ulang ya, langsung klik saja. Jadi kolom ini langsung masuk di dalam isi daripada email gitu. Baiklah teman-teman, kalau kita sudah mengisi ini ya, kolom hasil penilaian, sekarang kita buat link ya. Kita buat link atau tautan yang kita buat di sini. Yang tautan itu nanti gunanya adalah untuk kita mengirimkan email. Jadi tinggal klik tautannya, maka email akan terkirim. Tentunya tautan itu akan kita atur ya, sehingganya nanti judul email, kemudian emailnya ke siapa, kemudian subjeknya, isi emailnya itu sudah secara otomatis sesuai dengan yang kita buat atau sesuai dengan tabel ini gitu ya, yang kita buat ini. Caranya seperti apa? Jadi caranya seperti ini teman-teman. Saya agak besarin dikit, ya. Jadi caranya seperti ini. Biar enak saya besarin. Sama dengan ya hyperlink seperti biasa begini, hyperlink ya teman-teman. Kemudian tanda petik mail to ya, mail to titik 2 kita tutup petik ya kan, terus kemudian dan. Nah, dan setelah dan ini berarti isi emailnya apa? Nah, berarti kita klik di sheet email ya, kita geser ke sini karena emailnya ada di sini, berarti di sini nih kita klik ini ya emailnya, kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita tutup dengan dan juga. Kita tutup dengan dan, tutup petik. Jadi tautan emailnya. Nah, sekarang kita buat subjeknya. Agar apa? Agar kita klik nanti tautan ini, subjeknya secara otomatis terisi. Cara isi subjeknya seperti apa? Begini logikanya. Tanda tanya ya. Kita tulis saja subjek seperti ini. Teman-teman, subjek, kemudian sama dengan tanda petik dan. Nah, subjeknya mau kita isi apa nih? Nah, subjeknya kita isi ini aja lah ya, judul daripada tabel ini ya.
Kita geser dikit. Judul tabel ini ya. Judul tabel ini adalah seleksi administrasi karyawan. Kita klik aja. Set. Nah, jadi nanti judulnya ini seleksi administrasi karyawan. Judul daripada email. Oke, kita kembali lagi ke sini. Terus kemudian teman-teman ini dikunci ya. A1 ini. A1 ini kan merupakan ini judul ini. Dikunci itu agar apa? Agar saat kita drag ke bawah, kita tarik ke bawah, dia tidak bergeser. Gitu. Kita kunci ya. Caranya di keyboard teman-teman atau langsung aja ya di sini sebelum A itu kita buat tanda dolar seperti ini. Ya, terus kemudian setelah A atau sebelum angka 1 kita juga buat angka dolar seperti ini. Itu cara kuncinya, atau tekan F4 di keyboard teman-teman juga bisa. Oke. Terus kemudian kalau sudah dikunci seperti ini teman-teman, kita tutup dengan dan juga, karena kita buka dengan dan, kita tutup dengan dan, kemudian kita tutup tanda petik. Nah, berarti udah selesai. Sekarang kita buat isinya gitu ya. Jadi isi emailnya itu apa gitu. Nah, sekarang kita buat logika isinya. Caranya adalah dan ya. Kita buka dengan dan. Kemudian body. Ya kan? Body ini kan berarti isinya adalah sama dengan tanda petik, kemudian dan, ya, dan isinya apa nih? Isinya adalah hasil penilaian ini ya. Kita klik aja, gitu. Kalau dia lolos, nanti isinya ini. Selamat Anda lolos administrasi dan berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Tapi kalau dia tidak lolos, isinya begini, gitu. Berarti ini kita tutup dengan dan. Oh, kita ini sebelum kita tutup, kita buat nama tautan ini apa? Misalnya kirim email ya namanya. Misalnya kita buat kirim email seperti ini. Nah, kirim email ini merupakan nanti adalah nama tautan di sini, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, kan tulisannya adalah kirim email. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita drag ke bawah. Nah, tinggal kirim emailnya. Kita kecilin bentar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal kirim emailnya. Nah, kita buktikan ya. Kita klik ini. Agak besarin dikit, nggak apa-apa deh. Kita klik ini ya. Klik. Nah, maka dia akan langsung masuk sini nih. Tuh. Ya kan? Kepada Soimah, seleksi administrasi, judulnya ya, ini judulnya, kemudian isinya adalah ini, selamat Anda lolos administrasi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Dia otomatis akan seperti ini, gitu. Nah, misalnya kita buat yang tidak lolos nih, yang kedua, coba kita klik ya, kita klik, nah, maka akan muncul seperti ini nih. Seleksi administrasi karyawan, isinya tidak lolos, gitu, untuk Joni, gitu. Kita close. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat gampang sekali ya kita buat hyperlink atau tautan untuk mengirimkan email yang dinamis ya, sesuai dengan keinginan kita. Dan saya rasa sangat mudah sekali untuk buatnya. Oke teman-teman, saya rasa mudah dipahami, dan mungkin cukup sampai di sini ya tutorial kali ini, cara bagaimana untuk membuat tautan email secara dinamis. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan. Share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat daripada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.